Selamat hari Minggu dan salam sehat buat ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sehat itu penting. Sehat itu bukan soal obat, tapi soal hati yang gembira, doa yang tulus kepada Tuhan, dan mohon perlindungan daripadanya tiap hari. Itu membuat kita sehat mengarungi kehidupan ini. Sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi saya mau katakan tidak ada yang kekal. Hanya Allah saja yang kekal. COVID juga satu waktu akan berakhir, akan hilang dari permukaan kita. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu tetaplah semangat. Kita tetap sehat. Horas, selamat sehat bagi kita semua. Hari ini Minggu tanggal 25 Oktober, Minggu ke-20 sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita akan saya bacakan, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 4, dimulai dari ayat yang ke-5 dan hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, topik khotbah kita berkata, Yesus adalah air kehidupan. Dalam bahasa Batak disebut, Yesus do aek hangoluan. Hal itu muncul dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub di kota Sikhar, daerah Samaria pada siang hari, kira-kira pukul 12 siang. Saudaraku, mari kita lihat sebentar suasana kehidupan kita. Yang saya maksud ialah bahwa dalam hidup ini ada sekat, ada pemisah yang membatasi hubungan kita dengan orang lain. Mungkin karena beda suku, agama, dan budaya, ataupun warna kulit. Ada yang hitam, yang putih, yang sawo matang, dan kuning langsat. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian juga terjadi karena bahasa dan warna kulit.
Bahkan rumah kita di kota ini dibatasi dengan pagar yang memisahkan kita dengan orang lain. Mungkin maksudnya Anda di sana, aku di sini, jangan saling mengganggu. Begitulah suasana kita, selalu ada pembatasan-pembatasan dalam hidup ini. Tetapi, saudaraku yang kekasih, ada hal yang baru yang kita pelajari dari firman ini. Injil Yohanes memberitakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pergi ke kota Samaria dan dia melampaui batas-batas tadi. Samaria dan Yuda atau Yudea tidak ada hubungan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Kalau kita lihat peta, Yudea di bawah selatan, di tengahnya Samaria, kemudian di utaranya kota Galilea. Orang Yudea kalau mau ke Galilea selalu menyingkir dan tidak mau melewati daerah Samaria karena hubungan di antara suku-suku di situ tidak baik sejak ratusan tahun yang lampau. Namun Tuhan Yesus mengunjungi kota Sikhar di Samaria. Itu berarti bahwa Yesus melampaui batas-batas pemisah di antara suku-suku bangsa. Dia menuju daerah itu, tempat itu, dan itu merupakan satu hal yang baru. Itulah gambar kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke pasar untuk membeli makanan. Itu juga merupakan suatu hal yang baru. Karena membeli makanan dari suku yang tidak ada hubungan, itu merupakan pantang besar pada waktu itu bagi orang Yahudi di Yudea. Tapi Yesus melampaui batas-batas tadi. Dan dia pergi ke sumur Yakub di kota Sikhar karena dia haus dan mau minum air. Jam 12 siang datanglah seorang perempuan Samaria yang mau menimba air dari sumur tersebut. Dan Yesus meminta dia untuk memberinya air minum. Perempuan Samaria berkata, "Anda tidak punya timba, lagi Anda juga orang Yahudi, saya orang Samaria. Mana ada hubungan kita? Anda minta air minum kepada saya." Tapi Yesus berkata, "Sekiranya kamu tahu siapa yang sedang bicara dengan kamu, maka kamu akan mengenal Dia yang memberikan air hidup untuk selama-lamanya." Dan si perempuan Samaria mulai tertarik dan dia berkata, "Kalau demikian, berikanlah aku air hidup seperti itu." Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Beritahulah suamimu dan panggillah dia kemari." Tapi perempuan itu menjawab, "Aku tidak punya suami. Dan suamiku yang sekarang bukan suami yang resmi." Dan Yesus berkata, "Aku tahu kamu sudah 5 kali menikah dan cerai, dan yang sekarang ini bukan suamimu resmi." Perempuan itu semakin sadar dan mengenal dirinya siapa. Dan dia berkata, "Mesias, kau yang diurapi oleh Tuhan." Saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari percakapan mereka? Kita dapat belajar bahwa
membangun komunikasi dengan seseorang ataupun dengan orang lain itu sangat-sangat penting. Komunikasi yang baik. Dan melalui komunikasi itu, kita boleh menuntun seseorang untuk melihat kebenaran. Dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu nampak ada pemisahan di antara mereka. Pada saat Yesus minta air minum, si perempuan itu berkata, "Kenapa kamu minta air minum? Anda tidak punya timba. Anda orang Yahudi. Saya orang Samaria yang tidak ada hubungan sejak zaman dulu." Tetapi kita lihat di sini luar biasa sikap Yesus terhadap orang itu. Yesus tidak tersinggung atau tersulut emosi, bahkan tidak marah. Dengan tenang Yesus berkata, "Air dari sumur ini kalau diminum akan haus lagi. Tetapi air yang meminum kehidupan yang kuberi, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Dan itu membuat perempuan Samaria tadi mulai tenang dan berkata, "Engkau Mesias. Kalau begitu, berikanlah aku air kehidupan itu." Dalam pembicaraan mereka, Tuhan Yesus meminta supaya si perempuan ini memanggil suaminya untuk datang ke sumur ini. Tetapi perempuan itu berkata, "Aku tidak punya suami." Dan Yesus tahu bahwa dia sudah 5 kali menikah, dan bahkan suami yang sekarang ini sebenarnya bukan suami resmi. Tapi Yesus tidak mempermalukan perempuan Samaria itu. Dia hanya mau menunjukkan bahwa dia tahu, dia kenal bagaimana perjalanan hidup, bagaimana hal-hal yang dialami oleh perempuan itu. Dan dengan percakapan itu, maka perempuan itu merasa bahwa laki-laki yang di depannya ini, maksud saya Tuhan Yesus, adalah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia berkata, "Tolong berikan aku air kehidupan itu." Saudaraku yang kekasih, pertemuan dengan Tuhan Yesus memulai sesuatu perubahan pembaharuan. Dan itulah yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Dia mengenal siapa Yesus lawan bicaranya. Dan pada lanjutan cerita ini kita tahu bahwa perempuan ini menjadi saksi daripada Tuhan Yesus, karena si perempuan ini pergi ke kota dan mengundang penduduk di situ untuk datang berbondong-bondong ke sumur itu ketemu dengan Yesus. Ada perubahan bila ketemu dengan Tuhan. Contoh yang lain boleh kita lihat. Sewaktu Saulus yang amat benci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, dalam perjalanan dari Yerusalem menuju Damaskus, tiba-tiba di tengah jalan muncul cahaya yang terang benderang dari langit, dan dia jatuh tertelungkup ke tanah, dan dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Yesus berkata, "Akulah Yesus yang selalu kamu cari-cari dan yang kamu benci. Kalau begitu, apa kehendakmu yang harus saya lakukan?" Dan mulai dari situ, Saulus menjadi Paulus, dan dia mengalami perubahan hidup
iman yang baru, dan dia menjadi saksi yang hidup dalam hidupnya pada tahun-tahun seterusnya. Kita temui itu dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai ayat 10. Saudara, siapa yang ketemu dengan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa, melalui acara-acara, melalui kebaktian-kebaktian, yang ketemu Tuhan itu permulaan dari kehidupan yang baru dan menjadi saksi Kristus. Saudaraku yang kekasih, firman ini menyampaikan kepada kita bahwa Yesus adalah air hidup. Kita tahu bahwa dalam tubuh ini sekitar 70-80% tubuh ini terdiri dari air. Kita butuh air untuk minum, untuk sehat, dan kekurangan air atau yang disebut dehidrasi membuat kita sakit. Dan yang utama lagi di sini, kita butuh air hidup. Kita butuh hubungan dengan Tuhan. Seperti rusa yang capek, lelah karena dikejar-kejar oleh musuhnya, demikian hidup manusia dibebani aneka macam persoalan dan beban hidup. Dalam Mazmur 42 ayat 2-3 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh melihat Allah? Saudara, manusia yang ingin tenang, sejuk, dan aman dalam Tuhan, benar sekali bahwa Tuhanlah yang akan menuntun hidupnya. Dalam Mazmur Daud, pasal 23 yang terkenal itu, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di rumput yang hijau dan membawa aku ke air yang tenang. Aku boleh minum, aku boleh kenyang oleh karena pemberian Tuhan. Saudaraku, dalam buku Ende 759 atau Kidung Jemaat nomor 285, di situ dikatakan, Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tenteram, di padang hijau yang segar, di pinggir air yang tenang. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap, Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Saudara, Corona COVID-19 datang, ekonomi susah, ada PHK, pendapatan berkurang, ada ancaman kematian. Tuhanlah gembalaku, aku tidak akan takut atau cemas. Saudaraku yang kekasih, untuk melengkapi pengenalan kita tentang Yesus dari Injil Yohanes, saya akan berikan beberapa hal. Sesudah Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria dan dia berkata, dialah air hidup, maka pada kesempatan lain, Yesus berkata, akulah roti hidup. Siapa yang memakan roti daripadaku, dia tidak akan lapar lagi. Roti yang biasa kita dengar, entah apapun namanya itu, kalau kita makan, sesudah berapa lama, kita kembali lapar. Tapi roti atau manna firman Tuhan dari sorga itu, kalau kita terima dan kita hayati, kita tidak akan lapar lagi. Kita tahu untuk membedakan mana yang penting untuk kehidupan, bahkan untuk kehidupan yang kekal. Saudaraku,
menerima firman Tuhan membuat kita tidak akan lapar. Karena kita tahu ada manna sorgawi yang membuat kita tenang dan kenyang. Dan kalau terjadi apa-apa, ada ancaman kematian, firman Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia mati, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan takut menghadapi kematian. Justru pada situasi sekarang ini, ancaman penyakit, ancaman COVID, ancaman hal-hal yang lain membuat kita kadang-kadang merasa takut. Saudaraku yang kekasih, kita lanjut kepada hal yang terakhir, dan firman ini atau khotbah ini menyampaikan kepada kita, jadikan hidupmu berguna dan jadilah menjadi saksi Kristus. Jadikan hidupmu berguna dan jadilah saksi Kristus. Sebagaimana perempuan Samaria yang ketemu dengan Tuhan itu telah dibekali dan menerima hidup baru menjadi saksi Kristus, demikian jugalah kita sekarang ini sesudah menerima firman Tuhan. Ada lagu yang sedang ngetrend dan dikatakan dalam lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Saudara, semoga khotbah video ini memberikan penguatan, dorongan bagi kita semua. Jangan takut menjalani kehidupan ini. Ada air hidup, ada roti hidup, ada kebangkitan, dan hidup yang kekal di dalam diri Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi pada khotbah video selanjutnya minggu depan, tanggal 1 November 2020. Tuhan memberkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.